Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semua sahabat Acim Channel, semoga selamanya ada dalam kebahagiaan lahir batin. Sahabat Acim Channel, pada kesempatan ini, kami telah menyusun tentang perjuangan seorang tokoh yang sakti mandraguna. Beliau adalah Ki Bagus Rangin atau Kiai Bagus Rangin. Beliau adalah seorang tokoh yang berjuang melawan para penjajah. Berikut sejarah perjuangannya, yang kami susun berdasarkan para tokoh pemerhati sejarah. Dengan maksud dan tujuan semoga kita tidak melupakan para pejuang yang telah tulus ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Dan semoga dalam hal ini pemerintah mengapresiasi perjuangan beliau, dengan mencatat beliau sebagai pahlawan nasional. Para sahabat semuanya, salah satu tokoh di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, nama Ki Bagus Rangin sangat merakyat, karena beliau mampu mengobarkan semangat berjuang, untuk melawan para penjajah. Hal ini puncaknya ketika Perang Kedongdong, Susukan Cirebon. Perang ini terjadi sekitar tahun 1753 sampai tahun 1773 Masehi. Perang ini mampu mengobarkan semangat juang rakyat dari berbagai lapisan, mulai dari kaum para santri pesantren hingga rakyat jelata sekalipun. Dan Perang Kedongdong ini meluas sampai ke daerah sekitarnya, mulai dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, hingga memasuki wilayah Karawang dan sekitarnya. Perang Kedongdong dipicu dari kezoliman dan kesewenangan para penjajah kepada pribumi. Dalam catatan yang lain sejarah geger Perang Kedongdong Cirebon terjadi pada tahun 1802 sampai tahun 1818 Masehi. Perbedaan catatan tahun ini, mungkin lebih disebabkan dari awal mula pergerakan perjuangan hingga akhir perjuangan, dicatat dari pihak Belanda mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai 150 juta gulden. Dan perbedaan tahun ini lebih disebabkan karena perang ini meluas hingga hampir setengah wilayah Jawa Barat. Namun perang ini tertuju kepada satu tokoh yaitu Ki Bagus Rangin, dan beliau berperang bergerilya dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Barat. Mengenai sosok Ki Bagus Rangin menurut catatan kami, beliau dilahirkan di Bantarjati Majalengka, putra Ki Buyut Sentayem, atau Ki Buyut Tayem. Setelah kita mengetahui geger Perang Kedongdong, serta catatan tahun perbedaannya, dan cakupan wilayahnya, namun semuanya tertuju kepada satu sosok yaitu Ki Bagus Rangin. Nama gelarnya yaitu Ki Sapu Angin, karena beliau mampu berpindah ke suatu tempat ke tempat lain hanya dalam waktu sekejap. Nama gelar Ki Sapu Angin juga karena beliau mampu memporak-porakan pasukan penjajah hanya dengan sabetan campuk ametinya. Adapun latar belakang Ki Bagus Rangin melakukan perlawanan kepada pihak Belanda, hal ini disebabkan 1. Adanya upeti atau pajak yang sangat menindas rakyat. 2. Adanya peraturan kerja paksa bagi rakyat. 3. Adanya peraturan tanam paksa bagi rakyat yang tidak mampu membayar upeti. 4. Adanya tindakan asusila dan tindakan yang tidak beradab kepada rakyat. 5. Adanya peraturan pajak bagi hasil panen yang tidak adil. Hal inilah sebagian pemicu dari gerakan perjuangan Kiai Bagus Rangin. Karena perang ini mencakup wilayah luas, maka banyak sekali tokoh yang ikut membantu perjuangan Ki Bagus Rangin, dan disebutkan kurang lebih 40.000 rakyat yang ikut berjuang bersama Laskar Ki Bagus Rangin. Berikut ini beberapa tokoh yang ikut bersama Laskar Ki Bagus Rangin: Ki Bagus Arsitem, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Kartimpen, Ki Bagus Kunci, Ki Bagus Buyu, Ki Bagus Bani, Ki Bagus Susina. Ada juga dari Kuwu seperti Ki Kuwu Barong, Ki Kuwu Sarman, Ki Kuwu Ganisem. Adapun dari Laskar Santri dan Kiai, yaitu Kiai Salimuddin, Kiai Bardani, Kiai Jatira. Dan dari Laskar Kabuyutan yaitu, Ki Buyut Singanala, Ki Buyut Baberlayar, Ki Buyut Raksapanaga, Ki Buyut Balangantang, Nyi Ayu Blotong, dan Mas Salam dan Mas Salim. Ini hanya sebagian kecil dari Laskar Ki Bagus Rangin.
Di antara sekian banyak peperangan yang terjadi, salah satunya yaitu di Indramayu, di mana Laskar Ki Bagus Arsitem atau Ki Demang Nairem pada 1818 beliau menggempur pos-pos pertahanan pasukan Belanda secara gerilya di wilayah Kandang Haur, Pekandangan, sampai menyusuri Sungai Cimanuk, dan meluas sampai ke wilayah Subang, Karawang, dan Purwakarta. Di Karawang sendiri tepatnya di Cikampek pasukan Laskar dipimpin oleh Ki Bagus Jabin, di mana Ki Bagus Jabin ini makamnya berada di Cikampek Pusaka. Ki Bagus Jabin berada di bawah komando Laskar Ki Bagus Rangin. Sedangkan Laskar Ki Bagus Rangin yang lain, melakukan perlawanan ada yang sampai ke wilayah Subang. Laskar ini dipimpin Ki Bagus Netra, Nyai Buyut Kati, Ki Buyut Handra, Ki Buyut Serit, Ki Buyut Malangdewa. Dan yang lain-lainnya. Diceritakan Ki Buyut Netra bersama laskar lainnya tinggal di bawah pohon rangdu besar, sehingga nama itu diabadikan menjadi Desa Rangdu, Pusaka Jaya Subang. Adapun kakaknya yaitu Ki Buyut Handra, tinggal di sebelah barat, yang lokasinya banyak pohon pilang pugur, maka namanya diabadikan menjadi Cigugur. Di Desa Rangdu sendiri dimakamkan Ki Bagus Netra, Nyai Buyut Kati, Ki Buyut Serit serta yang lainnya. Sejarah perjuangan Ki Bagus Netra, di Desa Rangdu Pusaka Jaya Subang, dikenal dengan situs Buyut Kerang dan atau situs Asem Gede. Perjuangan Ki Bagus Rangin bersama pasukan laskarnya, hampir mencakup sebagian wilayah Jawa Barat, yang kami himpun hanya sebagian kecil dari sejarah perjuangannya. Disebutkan bahwa akhirnya Ki Bagus Rangin gugur atau syahid di Sungai Cimanuk, dengan kepalanya dipenggal oleh pihak penjajah. Namun ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa beliau tidak gugur, yang mati dipenggal di Sungai Cimanuk adalah salah satu muridnya, dan muridnya ini berkhianat kepada beliau. Kemudian dengan kesaktiannya, Ki Bagus Rangin merubah muridnya, yang berkhianat itu menyerupai dirinya, sehingga pihak Belanda berkeyakinan bahwa Ki Bagus Rangin telah gugur, padahal yang sesungguhnya beliau masih hidup. Selanjutnya Ki Bagus Rangin berpindah-pindah tempat ke suatu tempat yang lain, dengan semangat mengorbankan melawan penjajah. Disebutkan Ki Bagus Rangin dengan kesaktiannya sering berganti rupa atau malih rupa, sehingga dalam hal ini sangat sulit untuk diketahui oleh pihak Belanda. Dan sampai saat ini makam Ki Bagus Rangin yang asli, tidak diketahui di mana lokasinya, yang ada hanya makom atau petilasannya, karena hampir di setiap daerah makam atau makom Ki Bagus Rangin ada. Para sahabat Acim Channel, yang kami ingin sampaikan dari riwayat yang kami susun ini, sebagai tanda rasa hormat kami yang setinggi-tingginya kepada beliau, sebagaimana beliau telah mengorbankan seluruh hidupnya demi tegaknya kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua jasa kebaikannya, amin, ya robbal alamin.